skizofrenia cenderung memperlihatkan perilaku negatif yang sangat destruktif dan merupakan dampak dari keadaan stres, tertekan, dan perilaku negatif ini bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain kalau tidak dikendalikan dengan baik dan terarah. Dan bagaimanakah situasi dan kondisi orang-orang yang menderita skizofrenia ini yang kebetulan diteliti oleh Mbak Caca itu di Bali dengan intervensi art terapi. Nah, inilah yang mau kita lihat pada sore ini, bagaimana caranya dan prosesnya bagaimana. Itulah yang mau kita saksikan pada sore hari ini, teman-teman. Kita harap bahwa dengan pertemuan kita sore hari ini, kita akan mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang art terapi dan bagaimana hal itu bisa dilakukan dalam menanggulangi berbagai disorders dalam diri manusia. Demikian, tanpa berlama-lama kita langsung saja kepada narasumber kita. Yang pertama, mungkin kita beri kepada Mbak Caca ya, atau Pak Monty. Siapa duluan? Mbak Caca dulu ya, Pak Monty. Nanti menyusul Pak Monty. Terima kasih. Silakan, ya, silakan Mbak Caca. Baik, kalau gitu. Oke, saya izin share screen ya untuk PowerPoint-nya ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Clear. Oke, baik. Oke, selamat sore kepada Bapak Monty, selamat sore kepada Bapak Raja, dan selamat sore juga kepada teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Hari ini saya Idai Kencana atau Caca akan mempresentasikan untuk penelitian saya yang sebelumnya saya lakukan di Bali yang berkaitan dengan art terapi dalam mengendalikan perilaku negatif pasien skizofrenia. Oke, jadi sebelumnya mulai dulu dari kita harus tahu dulu skizofrenia itu apa. Jadi memang skizofren ini adalah sebuah gangguan mental kronis. Jadi memang individu yang mengalami skizofren ini biasanya ditandai dengan beberapa gejala, yaitu pertama ada halusinasi, kemudian ada juga delusi, lalu juga ada pemikiran tidak beraturan atau disorganized thinking, lalu ada juga perilaku motorik abnormal, dan perilaku-perilaku lainnya. Kemudian ada survei dari Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas pada tahun 2018 yang melihat bahwa prevalensi individu yang mengalami skizofrenia ini cukup tinggi ada di 2 daerah, yaitu terutama di daerah di Bali, di mana ada 11,1%, dan yang kedua ada di Jogja, 10,4%. Nah, untuk onset usia individu pada skizofren ini bisa kita lihat dari umur 15 sampai 55 tahun. Kemudian skizofren ini apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang memang membuat individu itu dapat mengalami skizofren. Nah, banyak banget faktornya dalam yang mempengaruhi individu bisa mengalami skizofren ini. Yang pertama ada genetik maupun biologis, di mana orang-orang yang mempunyai genetik skizofren akan cenderung lebih rentan terkena skizofren dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki genetik dalam mengalami skizofren itu sendiri. Kemudian ada juga penyalahgunaan obat-obatan seperti penggunaan napsa ataupun obat-obatan yang memang di luar dari aturan maupun di luar dari jangkauan.
Kemudian ada juga memang status ekonomi sosial, di mana individu yang mengalami skizofren ini memiliki kecenderungan berada pada status ekonomi sosial yang cukup rendah. Dan ada juga faktor psikososial di mana memang lingkungan maupun pola asuh ini dapat membentuk seseorang atau individu bisa mengalami gangguan skizofrenia. Kemudian memang skizofrenia ini, ketika individu mengalami skizofrenia ini, banyaklah dampak-dampak hal atau dampak yang cukup negatif yang ditimbulkan oleh para penderitanya. Seperti memang adanya individu ini bisa melakukan atau mengalami kekerasan dalam masyarakat, lalu seperti agresivitas ataupun agitasi. Kemudian memang individu yang mengalami skizofren ini juga bisa terlibat dalam kenakalan remaja, seperti itu. Lalu kemudian individu dengan skizofren ini juga memang bisa juga mengakibatkan atau melakukan tindakan kriminal ataupun tindakan kejahatan yang akan merugikan bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Dan memang individu ini juga cenderung bisa memiliki kecenderungan untuk bunuh diri, seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena adanya dampak-dampak yang negatif yang cukup banyak yang bisa merugikan orang di sekitarnya maupun dirinya sendiri, maka dari itu skizofren ini perlu banget penanganan atau treatment berupa terapi, dan banyak juga terapi-terapi yang memang bisa dilakukan untuk membantu pemulihan individu dengan skizofren ini. Dan salah satunya adalah art terapi. Nah, untuk penelitian saya memang terapi yang digunakan adalah art terapi berupa melalui metode teknik anyaman. Jadi memang saya melakukan anyaman ini dengan teknik yang sederhana dan menggunakan bilah bambu saat itu. Oke. Untuk metode penelitiannya sendiri, memang saya mengambil partisipannya ada 8 orang partisipan, di mana 8 orang ini merupakan pasien yang didiagnosa skizofren di RSJ Bangli di Bali. Dan 8 orang ini saya bagi menjadi 2 kelompok, di mana 4 orang di kelompok eksperimen dan 4 orang di kelompok kontrol. Dengan usianya yaitu rentangnya 18 sampai 60 tahun, kemudian gendernya wanita. Untuk lokasi dan setting penelitiannya memang kita lakukan penelitian ini di Rumah Sakit Jiwa Bangli di Bali, di mana perlengkapannya ada lembar observasi, kemudian ada alat ukur, di mana alat ukurnya ini ada 2. Yang pertama adalah alat ukur untuk mengukur status mental dari pasien tersebut dengan MMSA. Lalu yang kedua adalah alat ukur untuk mengukur pengendalian perilakunya dengan menggunakan PAN-SC. Lalu ada inform consent juga, kemudian ada bahan-bahan untuk art terapinya seperti anyaman bambu, serta alat tulis untuk mencatat segala bentuk perilaku yang dimunculkan ketika intervensi berlangsung. Kemudian untuk jenis dan desain penelitiannya, memang penelitian yang saya lakukan ini jenisnya adalah eksperimen murni atau true eksperimental dengan metodenya yaitu pretest, post-test, control group design. Jadi saya melakukan pengambilan data atau pengambilan tes sebelum intervensi dan setelah intervensi. Kemudian untuk pemilihan partisipannya sendiri, saya menggunakan teknik simple random sampling atau diambil secara random. Nah, untuk pelaksanaan penelitiannya, memang penelitian ini berjalan kurang lebih 2 bulan. Namun sebenarnya untuk selama intervensinya sendiri kurang lebih 1 bulan. Dan memang penelitian ini sudah mengikuti prokes yang berjalan saat itu. Kemudian pelaksanaannya juga berada di ruang rehabilitasi di RSJ dengan pengawasan 1 perawat maupun 1 psikolog yang mendampingi. Lalu kemudian untuk penelitian sendiri memang dilakukan intervensi pada kelompok hanya pada kelompok kontrol, kelompok eksperimen, sorry.
Jadi kelompok kontrol saya tidak berikan intervensi, hanya kelompok eksperimen saja, di mana saya memberikan intervensi itu 6 kali pertemuan dalam 1 bulan, di mana 1 kali pertemuannya terdapat 4 sesi terapi dan melibatkan 1 fasilitator sebagai observer, seperti itu. Dan durasi dalam intervensi sendiri kurang lebih 1 jam. Nah, kemudian berikut adalah hasil penelitiannya, bisa dilihat. Nah, di sini ada deskripsi temuannya, di mana kelompok eksperimen ini menunjukkan adanya peningkatan di masing-masing partisipan, peningkatan dari pengendalian perilaku terhadap perilaku mereka sebelumnya. Namun di kontrol kita bisa melihat bahwa ada 2 partisipan yang skor tetap dan ada 1 partisipan yang memiliki skor meningkat, lalu ada 1 partisipan yang justru skornya menurun. Nah, berikut adalah grafiknya. Yang atas adalah grafik untuk post-test pre-testnya kelompok eksperimen. Kita bisa lihat sebelum tes dan sesudah tes. Kemudian yang di bawah juga ada pre-test post-testnya pada kelompok kontrol. Nah, dari rekapitulasi hasil intervensi, di mana ditemukan bahwa partisipan ini menunjukkan bahwa partisipan pada akhirnya menjadi lebih kalem, lebih tenang, kemudian lebih inisiatif, lebih fokus, kemudian lebih helpful, lebih bisa membantu dan lebih bisa kooperatif, kemudian lebih bisa inisiatif, bertanya, maupun membantu teman-temannya yang lain jika teman-temannya memiliki kesulitan dalam melakukan intervensi seperti itu. Dan memang mereka jauh lebih cenderung lebih bersosialisasi terhadap teman-temannya yang lain dibandingkan intervensi di awal seperti itu. Kemudian dari diskusi, kesimpulan, dan saran, di mana hasil diskusi ditemukan bahwa hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, di mana art terapi ini dapat secara efektif menurunkan gejala negatif maupun positif pada pasien skizofren, dan adanya peningkatan pada pengendalian perilaku mereka. Lalu untuk kesimpulan penelitian ini, yaitu intervensi art terapi melalui pembuatan anyaman terbukti efektif dapat mengendalikan perilaku negatif pada individu dengan skizofren. Nah, kemudian ada pun saran dari penelitian ini, ada 3 saran. Yang pertama untuk peneliti selanjutnya, di mana peneliti selanjutnya dapat diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini lebih lagi. Kemudian terdapat bisa dilakukan penambahan jumlah partisipan, lalu memperhatikan pemberian intervensinya juga, kemudian memperhatikan keragamannya seperti memperhatikan aktivitas dari intervensi sendiri maupun juga teknisnya dan lain-lain. Kemudian untuk partisipannya sendiri memang diharapkan dapat bergabung dengan komunitas skizofrenia dalam mengikuti program pemulihan maupun rehabilitasi, sehingga mereka dapat memulihkan bersama-sama dan dapat bersosialisasi lagi ke dalam lingkup masyarakat. Untuk keluarga maupun masyarakat umum memang diharapkan untuk mengupayakan informasi non-medis maupun informasi medis, serta memberikan dukungan positif dengan membuat komunitas peduli skizofren untuk membantu pemulihan pasien serta membantu pasien-pasien skizofren bersosialisasi ke dalam lingkungan masyarakat. Nah, berikut adalah hasil dari artwork participants ini sendiri. Nah, kita bisa lihat bahwa hasilnya memang cukup bagus, namun ada 2 orang yang memang bisa mencapai membentuk suatu keranjang seperti itu dari hasil anyaman yang mereka kerjakan. Namun 2 orang lainnya hanya bisa dalam bentuk sederhana. Ya, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Waktu dan tempat bisa dipersilahkan. Ya,
Terima kasih Mbak Caca. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Caca atas presentasinya yang bagus ya dan komprehensif. Ya, kita lihat tadi hasilnya bagaimana. Sebelum kita lanjutkan tanya jawab, teman-teman, kita beri kesempatan dulu untuk Pak Monty mau memberikan catatan tambahan untuk presentasi itu. Silakan Pak Monty. Oke, selamat sore para peserta Sore Pak. sekalian. Terima kasih atas undangannya Pak Raja. Sama-sama Pak. Seharusnya Ida Ayu Kencana ini juga dibimbing oleh Roswiani, tidak hanya saya, tapi mungkin Mbak atau Ibu Roswiani sedang berhalangan. Saya mau mengucapkan selamat dulu kepada Caca, kepada Ida Ayu, yang baru saja menyelesaikan presentasinya, juga presentasi internasional di Jepang, di International Academic Congress, dan memperoleh sambutan yang ya cukup lumayan, termasuk sempat juga direkam untuk menjadi bahan dokumentasi dari International Academic Forum, sebuah pertemuan internasional yang diikuti oleh 700 peserta dari 60 negara lebih. Ya, jadi itu internasional beneran. Oke, apa yang dipresentasikan ya itu barusan itu tentang penggunaan anyaman untuk mengatasi self control dari penderita skizofrenia. Sebagai catatan, tolong diperhatikan bahwa apabila sudah ada diagnosis skizofrenia, apalagi ini berada di ranah rumah sakit, maka jangan pernah berharap bahwa skizofrenia itu bisa ditanggulangi hanya dengan psikologi, apalagi hanya dengan art terapi. Jangan pernah berharap itu. Skizofrenia itu harus diatasi primary pendekatannya, primary approach-nya dengan terapi medis. Dan terapi psikologis dan art terapi itu sebagai adjunct terapi. Salah satu yang dilakukan oleh Caca ini adalah hanya untuk mengendalikan perilaku penyandang skizofrenia yang seringkali mengalami out of control. Out of control artinya lack of organization, kurang terorganisir, kurang runtut, kurang teratur, atau kalau dalam dunia psikologi kita kenal gangguan pada chaining, runtut perilakunya itu terganggu, atau organisasi cara berpikirnya itu terganggu. Maka Caca menggunakan pendekatan art terapi dengan menganyam, itu dengan menggunakan lembaran bambu, bisa juga diganti dengan mungkin dengan janur gitu ya. Kenapa menganyam? Karena ini jelas bersentuhan dengan realita. Jadi individu yang bersangkutan itu tidak ngambang-ngambang, tidak berfantasi, tapi bersentuhan langsung dengan stimulus. Dan anyaman itu diarahkan untuk tidak asal menganyam, tetapi piranti untuk sesuatu. Yang paling sederhana piranti itu ya poster, tatakan. Kalau bisa ya piranti yang lain. Mungkin bisa saja keranjang, bisa saja piranti untuk tempat persembahan dan lain-lain. Itu kebetulan karena di Bali, di rumah sakit di Bali. Jadi tolong difahami bahwa pendekatan ini dilakukan untuk memberi peluang kepada penyandang skizofrenia untuk bersentuhan dengan realita, sehingga mereka tidak terlalu berfantasi. Makanya dilakukan pendekatan yang bersentuhan langsung dengan realita, dan kemudian diarahkan untuk menghasilkan sesuatu piranti, satu hal yang ada gunanya, ada manfaatnya. Jadi nggak cuman asal nganyam aja, atau kalaupun menggambar nggak cuman asal menggambar saja. Cuman kalau menggambar kan orang bisa berfantasi. Tapi ini untuk
berkarya langsung gitu. Nah, kenapa anyaman itu dipilih? Karena tradisi menganyam itu sudah memang merupakan tradisi yang umum di Bali, sederhana bahannya, murah, terjangkau, ada banyak advantage untuk itu, gampang diperoleh, dan juga sederhana. Kenapa sederhana? Karena tidak mungkin mereka yang belum pernah menjalani pelatihan-pelatihan art ini diberikan tantangan yang lebih sulit, karena itu bisa menimbulkan frustrasi. Oleh karena itu diberikan sarana yang sederhana. Dari sarana yang sederhana ini kita dapati ada mereka yang bisa menghasilkan keranjang yang lebih sempurna, ada mereka yang hanya menghasilkan coaster yang lebih tidak sempurna. Tetapi seni menganyam ini melibatkan aspek banyak sekali, terutama fine motor yang berkaitan dengan parietal lobes atau lobus parietalis di otak, di ubun-ubun, di samping lobus occipitalis, yaitu di otak belakang. Jadi dia melakukan koordinasi eye motorik. Dan ini melatih fungsi integratif otak. Ya. Oleh karena itu, fungsi integratif di samping parietalis, occipitalis, dan otak bagian depan atau lobus frontalis yang membuat keputusan mau bikin kotak atau mau bikin lingkaran atau mau bikin silinder, itu melatih otak untuk menjadi integratif, dan langkah yang dilakukan dengan cara menganyam ini juga mengikuti step by step. Jadi langkah yang step by step itu menyusun bilah-bilah bambu ataupun menyusun bilah-bilah yang coconut leaves, daun kelapa itu yang untuk seperti bikin ketupat, vertikal maupun horizontal, dan kemudian mulai menganyam secara satu persatu dan seterusnya dan seterusnya. Ini mengikuti organisasi tindakan tertentu. Jadi di dalam psikologi kembali juga ini merupakan bentuk chaining dan merupakan bentuk organizing activity. Oleh karena itu proses chaining dan organizing activity ini menjadi merupakan penekanan yang sangat penting di dalam pendekatan self control. Nah, selama proses menganyam ini tentu harus disertai ketelitian, kesabaran, dan konsistensi gerak. Oleh karena itu apa yang diperoleh hasilnya menunjukkan seperti itu, lebih mampu membantu skizofrenia untuk melakukan self control. Itu adalah suatu hal yang ya menurut saya cukup masuk akal gitu. Kira-kira begitulah kenapa alasan ini digunakan, kenapa dilakukan langkah yang sederhana, kenapa dengan pola organisasi yang demikian, dan berbagai alasan lain atas pemilihan metodologi ini. Dengan kenapa jumlahnya sedikit? Ya karena masa penelitian itu pendek dan pendekatan ini bersifat individual. Jadi kalau pendekatan yang bersifat individual ini memang membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk masing-masing orang, sementara orangnya juga ini ada 8, yang 4 sebagai kontrol. Boleh dikatakan apa yang dilakukan pendekatan khusus ada 4 orang ini pada beberapa sesi, dan sesi-sesi itu masing-masing individu itu dipantau secara satu persatu. Jadi sangat individual, bukan bersifat massal. Oleh karena itu memang bentuknya sangat terbatas. Jadi kalau misalnya ini mau diperluas ke populasi yang lebih besar, maka tentu saja memungkinkan, dan saya berhipotesa saja. Menurut saya pendekatan-pendekatan seperti ini, pendekatan menganyam, itu adalah hal yang sangat possible, sangat mungkin untuk dilakukan untuk melatih tidak hanya skizofrenia, tetapi hal-hal yang lain juga, termasuk anger control behavior, terutama untuk melatih self control
bagi para penyandang masalah kejiwaan. Saya pikir begitu dulu. Sementara ini saya kembalikan kepada moderator, Pak Raja, silahkan. Ya, terima kasih Pak Monty yang telah memberikan tambahan pencerahan ya kenapa misalnya dipilih Anyaman dan kenapa jumlahnya hanya 4 ya untuk partisipan kontrol dan partisipan eksperimen. Ya, jadi dengan ini kita bisa melihat teman-teman secara lebih lengkap dan komprehensif penelitian yang dilakukan oleh Mbak Caca. Nah, silakan kita langsung bertanya jawab, teman-teman. Jadi boleh menggali kembali penelitian ini, bisa juga menggali kembali misalnya masalah metodologinya, kenapa harus wanita misalnya, dan ya apakah ada intervensi tertentu dilakukan saat mengayam dan seterusnya ya. Jadi saya berikan kebebasan kepada Anda semua. Apapun ditanya boleh ya. Provokasi pun juga boleh. Asal bukan provokasi destruktif. Oke, sudah ada Mbak Ervina dan Mbak Desti. Ya, silahkan pertama kepada Mbak Ervina. Iya, selamat sore Pak Raja, Pak Monty. Sore. Yuk, aku personally saya tertarik sama art therapy. Jadi apakah boleh kalau misalnya saya ngambil kesimpulan untuk pribadi saya, art therapy itu fungsinya adalah mengintegrasikan koordinasi tangan, mata, dan otak, satu, dan dengan tujuan yang nyata, seperti tadi bikin coaster, bikin apa gitu, untuk mengatasi self-control, kayak meregulasi self-control kepada penderita yang memerlukan seperti itu. Jadi pokoknya bentuknya art therapy itu adalah koordinasi dan dengan tujuan yang nyata. Bisa dalam bentuk menganyam, mungkin bisa dalam bentuk misalnya menari, main musik, apapun itu gitu. Apakah seperti itu? Oke, terima kasih. Itu saja Mbak Ervina. Kalau boleh satu lagi, tadi kalau nggak salah dengar ada berapa partisipan, kalau nggak salah 2 yang menunjukkan result yang menurun ya. Saya salah dengar nggak tuh? Kayu. Kalau emang iya, aku boleh tahu apa sih kondisi partisipan yang itu seperti apa gitu? Kenapa hasilnya yang itu beda? Ya. Oke, ya. Thank you. Memang tadi ada ya menurun ya, ada satu itu kelompok apa? Kelompok kontrol ya sepertinya. Ya, kelompok kontrol ya. Oke, nanti akan dijawab. Kita tampung dulu ya, kita tampung ya. Iya, Yang berikut Mbak Desti, silakan ya. Terima kasih Pak Raja. Sebelumnya terima kasih Kak Ayu, Pak Monty atas presentasinya. Menarik sekali. Yang ingin saya tanyakan untuk Kak Ayu, Kak penasaran gitu. Ada pertimbangan tertentu nggak kenapa respondennya itu mengambil perempuan, Kak? Maksudnya kenapa tidak laki-laki gitu ya? Mungkin bisa dijelaskan kenapanya. Lalu bisa dijelaskan Kak ketika pemberian pengisian pretest dan posttestnya itu seperti apa? Kan kalau kita tahu yang seperti Kakak sampaikan mereka kan bergejala gitu ya. Apakah itu aman-aman aja diberikan, maksudnya nyambung atau seperti apa gitu Kak? Sama yang ketiga, tadi kan usia untuk skizo ini sekitar 15 sampai 50 ya Kak di presentasi Kak Ayu gitu. Nah, apakah memang untuk mendeteksi skizo ini gejalanya itu memang di pas usia remaja atau memang saat tadi kan ada faktor genetik ya Kak. Seharusnya bisa dideteksi sebelum usia remaja pun mungkin bisa. Nah, mungkin dari Kak Ayu ada literatur yang bisa menjelaskan gitu Kak. Itu aja mungkin Pak Raja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita tampung dulu ya, nggak apa-apa ya. Jadi kita sudah catat pertanyaannya nanti supaya bisa dijawab sekaligus. Kemudian Mbak Nining, silakan Mbak Nining. Ya, belum di-unmute, belum kedengaran suaranya, Mbak. Ya. Selamat sore Bapak, mohon maaf kalau seandainya ada suara yang tidak diinginkan muncul di sini. Kebetulan kami ada kegiatan. Selamat sore Pak Monty dan Mbak Caca. Pertanyaan saya mungkin agak senada sama Mbak Desti tadi. Kenapa sih harus milih perempuan?
Tapi sebelumnya yang ingin saya tanyakan, kenapa sih, apa dasar pemikiran Mbak Caca sehingga mengambil art terapi ini, terutama menganyam ini sebagai salah satu terapi buat penderita skizofrenia ini. Pemikirannya kenapa ya Mbak? Kenapa sampai harus menganyam yang dijadikan art terapi ini? Dan yang kedua, selama menjalankan penelitian, kendala-kendala apa saja yang Mbak Caca hadapin? Secara kita tahu penderita skizofrenia ini kan pasti memiliki suatu sikap mungkin yang aktif. Gimana cara Mbak Caca untuk mensupport atau menenangkan penderita tersebut? Terima kasih Mbak. Oke, baik Mbak Nining. Yang terakhir untuk sesi pertama ini Pak Haryadi dari Gorontalo. Sore Ya, Pak. terima kasih Pak Raja, terima kasih Pak Monty, Mbak Caca. Saya tertarik sekali mengikuti pemaparannya tadi. Saya ada 3 pertanyaan nih Pak Raja. Yang pertama, tadi hasil penelitian Mbak Caca itu dikatakan art terapi ini efektif untuk menurunkan gejala-gejala positif maupun negatif dari skizofrenia dan terjadi peningkatan self control. Itu dilakukan berapa kali ya? Mungkin kalau di medis itu kan mungkin dosisnya ya, dan bisa bertahan berapa lama Mbak efeknya? Satu. Kemudian yang kedua, tadi untuk art terapi sendiri kan memang harus dilakukan oleh psikolog ya. Apakah ada bentuk modifikasi dari art terapi ini yang maksudnya bisa dilakukan oleh mungkin keluarga sebagai bentuk kayak pencegahan dari perilaku-perilaku yang tidak terkontrol. Yang ketiga tadi Mbak Caca menampilkan hasil karya ini, apakah juga akan diinterpretasi ya, atau sebenarnya enggak ya dari hasil karya tersebut? Terima kasih Pak Raja. Oke, terima kasih. Lumayan ya, banyak pertanyaan, tapi pertanyaan yang bisa dijawab sekaligus, dan beberapa tadi sudah disinggung juga oleh Pak Monty ya. Tapi kita beri kesempatan kepada Mbak Caca untuk menjawabnya. Silakan Mbak Caca. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama pertanyaan dari Mbak Ervina Audi ya. Nah, yang pertama itu berarti kenapa terkait dengan art terapi ini bisa terorganisir antara mata dengan motorik gitu ya Mbak ya? Iya, sorry kalau boleh saya pastikan, apakah art terapi sama dengan aktivitas ya seni gitu ya, yang tujuannya adalah nyata, piranti yang nyata gitu, dan art terapi sama dengan tujuan nyata ditambah koordinasi anggota tubuh dan otak. Oke, baik. Apakah bisa saya rumuskan seperti itu? Sebenarnya art terapi ini kan memang outputnya macam-macam ya Mbak. Karena kan pasti kita merujuknya ke kebutuhan untuk bagaimana individu ini mengalami gangguan apa sebenarnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk individu yang memang tadi seperti sempat dijelaskan sama Pak Monty, memang untuk individu schizofren ini memang kan banyak mengalami ada gangguan-gangguan dari otak, kemudian gangguan-gangguan terhadap halusinasi maupun delusi yang menyebabkan adanya imajinasi yang irasional seperti itu. Adanya pikiran-pikiran yang irasional.
Nah, maka dari itu art terapi ini khususnya anyaman memang jadinya membuat si pikiran-pikiran irasional ini agar kita tarik biar dia bisa ke arah yang nyata, ke arah suatu hal yang lebih real kayak gitu. Dibandingkan daripada misalnya harus membayangkan atau berimajinasi ke hal-hal yang lain. Nah, hal ini kan juga terhubung dengan motorik-motorik halus yang ada di tangan seperti itu. Nah, kemudian yang saya ketahui juga bahwa memang saya sempat baca bahwa anyaman ini dapat membantu mengaktifasi neuroplastik yang ada di otak. Jadi memang hal ini juga bisa membantu para individu yang mengalami schizofren ini untuk mengaktifasi kondisi-kondisi atau otak yang memang memiliki gangguan-gangguan yang ada pada individu dengan schizofren ini seperti itu. Nah, jadi kalau art terapi memang tujuannya adalah misalnya nyata dan koordinasi anggota tubuh sama otak, bisa jadi dibilang iya. Jadi tergantung art terapinya memang. Tapi ada art terapi untuk media yang lain seperti itu. Misalnya art terapi untuk mengekspresikan emosi dan lainnya seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan. Karena kan memang ini kebutuhannya untuk orang yang mengalami schizofren dan memang butuh kontrol diri seperti itu. Oh, oke. Iya, thank you, Kak. Iya, bisa. Jadi kesimpulan aku udah bisa lebih menyempit lagi nih. Jadi kalau anyaman ini untuk schizofren, dipilih gitu selain karena tadi terjangkaunya bahan dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk tujuan mengembalikan ini ya kayak aduh gimana ngomongnya ya kontak realitanya. Iya, kembali ke realitas seperti itu. Iya, benar. Seperti itu sih, Mbak, kurang lebihnya. Untuk supaya kembali ke bumi gitu ya, jadi nggak layang. Dan untuk art terapi lain, bentuk art terapi lainnya mungkin nanti bisa salah satunya nanti untuk misalnya mengekspresikan emosi itu juga ada mungkin bentuk artnya beda lagi. Iya. Oke. Oh ya, thank you. Mungkin Pak Monty siapa tahu mau menambahkan. Ya Pak Monty, mungkin sebelum lupa saya disambung. Sebelum terlalu jauh menyimpang bicara tentang art terapi, saya mau meluruskan dulu pertanyaan dari Saudara Ervina tadi, masalah art terapi dengan musik terapi, dengan dance terapi, dengan yang lain-lain terapi. Musik, menari, dan jenis-jenis seni lainnya memang bisa digabungkan sebagai bentuk art terapi. Bisa digabungkan. Tetapi yang namanya art terapi secara spesifik itu adalah terapi dengan menggunakan bentuk visual. Jadi tolong bedakan ini bentuknya visual. Kalau musik itu bentuknya auditorial. Ya, kalau dance terapi itu movement. Jadi fungsi kerja di otaknya berbeda. Art terapi itu lebih mengaktifkan osipital atau bagian otak yang untuk visual yang terdiri atas 5 wilayah visual, yaitu ada ukuran, jarak, warna, gerak, dan bentuk. Ya, visual form, visual distance, visual. Ya, itu yang 5 bentuk itu. Itu adanya di otak belakang. Kalau musik itu adanya di otak samping, itu di temporal. Kalau yang aktivitas yang lain, menari dan lain-lain itu adanya di bagian motorik. Ada motorik kasar dan motorik halus. Ya. Tapi ada juga yang membedakan antara dance therapy dengan sport
misalnya movement therapy, itu juga menggunakan motorik. Yang membedakan antara hal yang terkait dengan art itu adalah unsur estetika. Ya, jadi tolong dibedakan bahwa yang namanya art ini estetik. Nah, estetik ini terkait dengan persepsi. Perceptual, something perceptive. Jadi ada orang yang mempersepsi warna hitam itu bagus, ada orang yang mempersepsi warna yang bagus itu warnanya merah. Ada yang mempersepsi bentuk hewan itu lucu, ada yang mempersepsi bentuk hewan itu garang. Nah, ini hubungannya dengan persepsi. Di dalam art terapi, hal yang visual itu terbagi atas 3 dimensi, 3 areal, yaitu visual two-dimensional, yang termasuk menggambar, fotografi, dan melukis. Ada yang three-dimensional, termasuk bikin patung, bikin keramik, dan bikin macam-macam seperti termasuk anyaman ini. Ada yang 2.5 dimensional, yaitu termasuk seni cukil. Jadi ini kalau ngomong tentang pembagian wilayah, ini nggak ada habisnya nih. Gitu ya. Jadi saya hanya membedakan, walaupun yang namanya musik, yang namanya menari itu termasuk art, tetapi asosiasi art terapi itu menggunakan atau menitik beratkan pendekatan terapeutik pada aspek visual, baik dia dua dimensi maupun 3 dimensi. Apakah dia menggambar, menganyam, meronce, melukis, membuat patung dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu art terapi. Nah, yang namanya terapi itu adalah kondisi untuk mengubah dari improper menjadi proper. Semua bentuk terapi. Apapun. Art terapi, fisioterapi, music terapi, farmakoterapi, yang namanya terapi itu mengubah kondisi improper menjadi more proper. Yang kurang layak jadi lebih layak, yang kurang nyaman jadi lebih nyaman. Kan kalau sakit kepala minum obat itu farmakoterapi menjadi sakit kepalanya hilang. Itu sama aja. Ya, jadi kalau art terapi ini kondisi yang tidak terkontrol diubah menjadi kondisi yang lebih terkontrol. Gitu ya. Jadi itu namanya terapi. Kemudian tadi ada pertanyaan yang mengatakan, misalnya apakah, kalau nggak salah dari Pak Haryadi ini, apakah harus seorang psikolog yang melakukan? Tidak. Art terapi itu psikolog belum tentu bisa melakukan art terapi kalau psikolognya nggak belajar art terapi. Seharusnya profesional yang melakukan art terapi adalah seorang art therapist. Itu sama saja dengan bertanya, apakah massage, fisioterapi, itu bisa dilakukan oleh dokter? Lah kalau dokternya nggak belajar fisioterapi, nggak bisa. Sama aja. Jadi yang harus melakukan adalah seorang fisioterapis. Art therapy itu yang harus melakukan seorang art therapist. Cuma kebetulan di Untar, dan Caca sebagai salah seorang mahasiswa Untar, itu dibekali keterampilan art therapy. Gitu. Masalahnya itu saja. Bukan berarti semua psikolog bisa melakukan art therapy. Nah, yang jadi salah kaprah di masyarakat adalah aktivitas art, menggambar bersama, meronce bersama, merangkai bunga bersama, itu dianggap sebagai art therapy. Tidak, itu adalah art activity. Berbagai activity itu bisa mengandung unsur terapeutik. Tetapi sekali lagi, kalau kita bicara tentang terapi, kita harus tahu dulu menegakkan diagnosisnya apa. Jadi orang sakit kepala itu diagnosisnya headache. Terus dikasih Paramek, itu farmakoterapinya. Headache-nya hilang. Gitu ya. Nah, di dalam art terapi ini diagnosisnya apa? Apakah dia depresi, apakah dia anxiety? Nah, kebetulan yang sekarang didiagnosis itu skizofrenia. Masalah apa yang di working diagnosis namanya? Working diagnosis
diagnosa kerja apa yang mau disasar oleh pendekatan terapeutik ini adalah self-control-nya. Jadi bukan ngobatin skizofrenianya nih. Ya, jadi self-controlnya pada penderita skizofrenia itu. Untuk skizofrenianya diapain? Mesti pakai farmako, medical. Gitu. Nah, untuk self-controlnya ini dilakukan pendekatan art terapi. Salah satu pemilihannya adalah dengan menganyam. Menganyam bila-bila bambu. Karena itu lebih mudah didapat, lebih sederhana, banyak advantage-nya. Bisa nggak dengan cara lain? Ya bisa kalau misalnya dengan meronce pernak-pernik. Cuman pernak-pernik itu harganya lebih mahal. Meronce itu lebih mahal. Mampu nggak mereka beli? Gitu. Itu yang jadi masalah. Bikin kalung bisa nggak? Bisa. Tuh. Tapi kan ada disadvantage karena masalah harga misalnya. Ya. Nah ini di samping itu pertimbangan mencari pola bentuk sederhana. Kenapa pola bentuk sederhana? Karena tadi sudah saya katakan, ini adalah mereka yang belum terlatih. Jadi mereka yang belum punya pengalaman apa-apa, jangan tiba-tiba dikasih yang susah gitu, karena itu bisa menimbulkan frustrasi. Oleh karena itu dikasih pola bentuk sederhana. Sederhana, murah harganya, mudah dicapai, dan juga sudah terbiasa dilakukan traditionally. Mereka tidak asing melihat benda-benda seperti itu. Cuman mereka belum terbiasa untuk mengerjakan benda-benda seperti itu. Gitu loh. Itu alasannya. Ya mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu penjelasan apa yang dipaparkan oleh Caca tadi. Oke, saya kembalikan ke Pak Raja. Terima kasih Pak Monty. Ya, untuk pertanyaan pertama dari Mbak Ervina tadi itu. Ada pertanyaan kedua kayaknya juga, Mbak Caca. Kenapa ada yang menurun gitu ya dari salah satu atau salah seorang partisipan kontrol ya sepertinya. Ada menurun, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, oke. Tadi dari Mbak Desti ya, yang menanyakan bahwa kenapa ada partisipan yang menurun ya. Dari Untuk Ervina masih juga, dari Ervina Audi tadi. Ya kan Mbak Ervin, bilang dong. Mbak Ervina. Kan malu, Pak. Malu ya. Oh iya, Panjang ya, nggak amat. apa-apa lah. Saya bantu, udah ingatkan. Thank ya. you loh. Thank you loh guys semua. Oke. Iya. Oke, jadi kenapa ada yang menurun? Karena kan memang untuk partisipan yang kontrol, saya tidak berikan intervensi itu sendiri. Dan memang ada beberapa, jadi di RSJ itu memang ada beberapa intervensi-intervensi lainnya yang diberikan kepada pasien-pasien. Jadi memang ada yang meningkat, maksudnya meningkat tuh dalam artian meningkat grafiknya. Jadi ada peningkatan dalam mengendalikan perilaku perilaku negatifnya. Tapi ada juga yang nggak bisa mengendalikan perilaku negatifnya seperti itu. Nah, untuk yang kontrol karena memang dia tidak dilakukan intervensi atau tidak diberikan intervensi, maka hal itu cenderung memang mungkin ada beberapa faktor-faktor lainnya kenapa bisa terjadi penurunan atau misalnya penurunan dalam jadinya tidak ada peningkatan lah, tidak bisa dikendalikan perilakunya. Mungkin dari segi memang intervensi yang dilakukan tidak secara maksimal. Maksudnya intervensi yang diberikan kan ada juga intervensi di luar intervensi art terapi yang diberikan oleh RSJ. Jadi mungkin intervensi dari pihak RSJ tidak dilakukan secara maksimal. Kemudian itu kan juga ada kaitannya dengan bahwa para pasien ini memang semua meminum obat seperti itu. Jadi memang pastinya dibantu dengan obat juga farmakoterapi seperti yang dibilang oleh Pak Monty, karena memang tanpa obat pun nggak bisa pasien ini untuk benar-benar pulih seperti itu. Dan memang
sasaran saya adalah untuk mengontrol bagaimana perilaku negatifnya agar lebih menurun, lebih calm down lagi, yang tadinya agresif, lebih tenang, seperti itu. Yang tadinya misalnya nggak mau bersosialisasi, lebih jadi mau bersosialisasi, yang tadinya nggak mau ngomong sama sekali, akhirnya mau ngomong, mau ikut ngebantu teman-temannya punya inisiatif seperti itu. Kalau yang kontrol karena memang kita tidak berikan intervensi, maka yang didapat hasilnya seperti itu jadinya. Seperti itu. Oke, apakah menjawab dari Mbak Ervina? Iya, menjawab banget. Thank Oke, you. baik. Dari Mbak Desti, protestes dan masalah usia mungkin tadi. Nah, Iya. Jadi kalau Mbak Desti tadi sempat nanya juga ya, kenapa pertama perempuan yang diambil ya. Karena memang kenapa perempuan? Karena perempuan itu di penelitian yang saya lihat sebelumnya memang jauh lebih fokus, jauh lebih tenang, dan kalau berkaitan dengan hal-hal yang mengasah kreativitasnya seperti menyiam, seperti itu, yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang menggunakan handicraft seperti itu. Jadinya kenapa harus perempuan atau kenapa mesti perempuan seperti itu. Dan kemudian di Bali sendiri memang para perempuan sudah terbiasa dengan kegiatan menganyam dalam membuat sarana prasarana upacara maupun sarana-sarana lainnya seperti itu. Maka dari itu saya mencari perempuan seenggaknya bisa lebih sudah terbayang, dan mereka pun juga mungkinnya sudah dulu pernah punya pengalaman yang berkaitan dengan melakukan aktivitas menganyam ini sendiri seperti itu. Nah, kemudian untuk usianya, Mbak Desti kan sebenarnya kalau usianya remaja terdeteksi seperti apa, karena onset usianya sendiri kan 15 sampai 55 tahun. Nah, jadi memang untuk usianya sendiri memang kalau dari DSM, kita biasanya menentukan kalau usia-usia dari 15 atau 17 baru kita berani diagnosa itu adalah masuk ke schizofren. Karena kalau masih usia anak-anak, takutnya hal itu tuh masih dikaitkan dengan mungkin teman imajinasi dan lainnya seperti itu. Jadi makanya kita untuk onset usianya, deteksinya lebih ke remaja dewasa seperti itu. Mungkin dari Pak Monty ada yang mau menambahkan? Enggak, udah itu. Kenapa ya? Ya dapat pasiennya perempuan dan memang lebih banyak perempuan di rumah sakit jiwa kan lebih banyak yang terganggu. Tapi kalau misalnya laki-laki ya banyak yang mengukir, banyak yang melukis, banyak yang bikin lukisan-lukisan Bali. Ada juga yang bikin lukisan Bali, tinta Bali itu juga bagus-bagus gitu. Cuman kebetulan ini ya itu sampel kebetulan aja dapatnya kayak begitu perempuan. Apakah sudah menjawab, Mbak Desti? Sudah, Mbak Caca. Tinggal Silakan. satu ya, Kak Rajaya, yang terkait pre-tes dan post-tes itu, Mbak. Oh iya, Oh iya, pertanyaannya boleh diulang, Mbak? ya terkait gimana waktu pas prosedurnya gitu pemberian post-tes dan pre-tes kan mereka agak itu kan, Mbak ya, gitu mungkin bisa Iya. berbagi. Jadi kan saya menggunakan yang pertama itu adalah MMSE untuk melakukan pengambilan partisipan. Jadi itu kan saya tinggal tanya saja. Jadi saya yang jawab, tapi saya tanyakan ke yang bersangkutan seperti itu. Kemudian untuk tes yang menggunakan alat ukur PAN-SC-nya,
atau yang untuk melihat pengendalian perilakunya sendiri, memang saat itu saya ada sama fasilitator juga. Jadi dia yang mengobservasi karena itu kan bentuknya berupa observasi. Jadi kalau misalnya, oh, ini, sudah cukup kooperatif atau masih agresif, atau apa yang dilakukan hari ini untuk sesi ini, dia perilakunya seperti apa. Jadi bukan, pasiennya yang saya suruh kasih lembar jawaban, begitu. Iya, baik Mbak Caca, udah jelas. Terima kasih Mbak. Iya. Ya, supaya ada inspirasi nanti ya Mbak Desti ya. Iya benar Pak Raja. Tidak apa-apa. Oke, lanjut Mbak Caca dari Iya. Mbak Nining. Iya, oke, Mbak Nining tadi juga sempat nanya kenapa perempuan. Tadi kan sudah saya jelaskan juga di Mbak Desti. Lalu untuk yang kenapa dasar art terapi sebagai untuk schizofren nih, tadi yang Mbak tanyakan. Ya. Dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan Mm-mm. terapi itu, kira-kira begitu Mbak tadi ditanya. Iya. Jadi dasar art terapi sebagai schizofren tadi juga sempat sudah dijelaskan sama Pak Monty, memang terapi itu banyak macamnya. Dan kenapa pakai art terapi? Karena kan memang kebutuhannya untuk melakukan pengendalian atau kontrol terhadap perilaku schizofren itu sendiri. Nah, kita juga butuh hal-hal yang memang yang dapat menarik kontak realitanya dia seperti itu. Jadi art terapi pun juga dipilihnya medianya yang cukup objek bisa dilihat secara objek dan bisa dipegang secara objek gitu, tanpa harus lagi berimajinasi atau membayangkan seperti itu. Jadi memang kenapa art terapi untuk schizofren ya karena memang hal ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam membantu schizofren ini terutama dalam mengendalikan perilaku atau mengontrol perilakunya itu sendiri. Seperti itu. Karena tadi juga sudah dijelaskan ada detail-detail yang memang mengaktifasi fungsi otak dan lain sebagainya seperti itu. Lalu memang kenapa harus menganyam juga sama seperti itu karena memang dari menganyam kan juga ada kondisi-kondisi di mana motorik halusnya juga digerakkan dan itu dapat mengaktifasi fungsi-fungsi otak yang memang mengalami cedera ataupun gangguan seperti itu dan memang juga membantu untuk fokus karena memang masalahnya adalah ingin melakukan pengendalian perilaku terhadap schizofren itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian kalau kendala-kendala yang dialami selama melakukan intervensi ini mungkin ada banyak ya karena harus dealing sama orang yang memang punya gangguan seperti itu. Sempat juga nggak mau, sempat juga awal-awal tuh nggak kooperatif, sempat juga hampir dilempar saat itu, hampir diludahin. Tapi lama-lama kan karena memang melakukan pendekatan juga seringnya bertemu, terus memang pertama juga ada reward yang saya kasih, misalnya berupa makanan seperti itu, yang bisa membantu mereka untuk atau memotivasi mereka untuk ayo lakuin kegiatan ini kayak gitu. Kemudian juga ini kan dilakukan berkelompok, jadi lama-kelamaan dia ngelihat temennya juga asik dengan seperti itu, jadinya akhirnya dia mau ikut, jadi kayak gitu, seperti itu. Pada akhirnya dia sendiri punya inisiatif sendiri untuk melakukan itu sendiri. Seperti itu sih cara mengendalikan mengendalikan kondisi-kondisi seperti itu. Nah, kalau dari Mbak Nining sendiri gimana? Udah cukup? Sudah puas sepertinya Mbak Nining
kelihatan dari senyum yang merekah. Ya, oke. Iya, ya. Iya. Kalau begitu untuk yang terakhir Pak Haryadi ya. Ya, Pak Haryadi. Pak Haryadi, mungkin tadi udah beberapa juga dijawab sama Pak Monty tadi ya, yang bahwa psikolog, nggak hanya psikolog yang bisa melakukan art terapi ini, memang psikolog juga nggak semua psikolog yang bisa melakukan art terapi. Lalu keluarga, apakah ada modifikasi untuk keluarga? Mungkin dari keluarga, kalau untuk melakukan art terapi mungkin tidak disarankan, karena memang kan art terapi ini butuh dari seseorang yang memang sudah profesional dan bisa melihat kebutuhan-kebutuhannya. Jadi memang untuk keluarga mungkin lebih diperbanyak ke informasi-informasi tentang bagaimana cara rutin untuk mengikuti mungkin komunitas atau mengikuti ke rumah sakit, melihat informasi-informasi medis ataupun non medis yang membantu untuk pemulihan maupun kembalinya pasien ini ke masyarakat seperti itu. Lalu untuk hasil karyanya sendiri apakah diinterpretasikan? Jawabannya tidak. Soalnya kan karena bukan karya lukis. Jadi ini karya anyaman. Jadi kita bisa melihat bahwa dari segi bentuk, oh berarti memang dia cukup punya pengalaman di sana dan dia juga cukup menguasai di sana. Tapi kalau memang dia hanya bisa anyaman yang sederhana aja, dari sana juga kita sudah tahu bahwa oh ini ada peningkatan bahwa karena dari awal kan mereka-mereka ini sulit untuk melakukan anyaman bahkan yang sederhana sekalipun, karena dengan kondisi yang kondisi mereka yang schizofren yang dialami seperti itu kan kontrol dirinya juga pasti sulit banget, apalagi memang anyaman bambu tuh agak sedikit keras dibandingkan dengan kertas ataupun janur seperti itu. Jadi kadang kalau nggak rapet banget pasti lepas-lepas gitu, seperti itu. Makanya kalau yang itu aja juga ranjang kayak gitu. Makanya yang itu aja kadang lepas-lepas mereka kadang frustasi gitu, tapi balik lagi diajarkan perlahan-lahan seperti itu. Jadi untuk interpretasinya sih tidak ada dari karya. Gitu. Apa sudah menjawab Pak Haryadi? Iya Mbak, satu lagi mungkin yang belum terjawab Mbak. Efeknya bisa bertahan berapa lama dan berapa kali harus diberikan gitu Mbak? Kayak mungkin dosisnya kalau obat kali ya Mbak. Kalau saya sih saat itu kan memberikannya 6 kali pertemuan ya saat itu. Nah di pertemuan kelima keenam itu sudah menunjukkan perubahan. Perubahan yang mulai lebih tenang, terus kemudian lebih inisiatif, lebih mau yang tadinya benar-benar sama sekali nggak mau ngomong sama sekali dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, di hari kelima, keenam baru menunjukkan dia mau berkomunikasi seperti itu. Jadi kemungkinan dalam waktu sebulan itu mungkin sebulan itu cukup bisa dilakukan 6 kali pertemuan selama 1 bulan itu bisa dilakukan untuk mendapatkan adanya apa ya peningkatan istilahnya. Tapi mungkin kalau mau yang lebih lagi, mungkin bisa dilakukan dengan jangka waktu yang lebih lama seperti itu. Dan bertahannya berapa lama, nah itu saya juga nggak bisa pastiin bertahannya berapa lama ya. Karena belum ada saya lihat atau saya follow up lebih lanjut lagi seperti itu. Karena memang terkait dengan keluarganya yang tidak ingin di follow up lebih lanjut, terus kondisi apa namanya pasien yang memang hanya sebentar di RSJ jadi banyak keterbatasan waktu seperti itu. Mungkin nanti di penelitian selanjutnya bisa dilakukan lebih lanjut lagi.
Mungkin Pak Monty ada mau menambahkan? Iya, saya tambahkan tadi pertanyaan dari Mbak Nining, masalah challenge, tantangan seperti apa. Dalam klinis, dalam pendekatan klinis, terapi apapun yang kita lakukan itu harus didahului dengan pembinaan report. Jadi report itu menjadi penting sekali. Nah, ketika berhadapan dengan kondisi-kondisi patologis seperti skizofrenia, maka kita juga harus waspada, kita harus alert bahwa ini adalah orang-orang yang terganggu dan bukan tidak mungkin mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang obnoxious. Kitanya yang harus waspada, ya. Dalam beberapa kasus kita betul-betul harus waspada untuk tidak terimbas dampak cedera kalau mereka melakukan serangan agresif. Tetapi di pihak lain kita juga tidak layak untuk melakukan tindakan yang bersifat rejective atau menolak, menghindar. Seperti tadi Caca mengemukakan, misalnya ada kemungkinan dia meludah dan seterusnya. Jadi kita nggak boleh buru-buru merasa jijik gitu. Ini adalah tantangan bagi terapis memang. Ya kalau kebetulan diludahin ya udah diludahin gitu. Ya. Nabi juga diludahin orang nggak apa-apa gitu loh. Masalahnya begitu. Ya kitanya nggak boleh reaktif, karena kalau kita reaktif itu menunjukkan kita melakukan apa yang dikenal sebagai counter transference. Oke, itu yang satu. Yang kemudian juga apa yang ditanyakan oleh Pak Haryadi ini mengenai masalah durasi. Kondisi ini sulit diprediksi lebih lanjut karena ini adalah pasien rawat inap. Jadi ada sebagian rawat inap, ada yang sebagian adalah partial hospitalization. Walaupun rawat jalan, dia selalu datang ke sana. Jadi pasien ini berada di bawah perawatan dan pengawasan rumah sakit. Artinya dalam beberapa kondisi dia kemudian kemungkinan mengalami relapse. Relapse-nya kenapa? Kita nggak tahu kalau lagi ada di rumah dia. Ya mungkin dia tidak teratur minum obat, atau dia kemungkinan kena imbas yang lain, dia relapse. Tapi kalau menjalankan terapi seperti menganyam, ini bersifat continuous dan berkesinambungan. Kita bisa melatih dia untuk menganyam yang sederhana, seperti tadi saya katakan coaster atau tatakan-tatakan. Kemudian lama-lama menjadi piranti tempat dupa misalnya. Kemudian bisa membuat seperti bubu, dan makin lama makin kompleks. Jadi kalau makin kompleks, apa akibatnya kalau dia bisa membuat makin kompleks? Rasa percaya dirinya juga meningkat. Saya bisa bikin ini, saya bisa bikin itu gitu loh. Jadi kalau bentuk terapi ini diarahkan pada suatu saat menjadi bentuk skill atau keterampilan, itu yang akan membangun rasa percaya diri individu, baik seorang yang terimbas gangguan psikologis maupun orang yang tidak kenapa-napa. Orang normal pun mungkin kalau berminat belajar menganyam, dari mulai bisa menganyam tatakan gelas sampai dia bisa menganyam, bisa membuat perangkap ikan bubu, ya mungkin dia menjadi senang sekali gitu. Ya, saya bisa bikin ini, saya bisa itu. I can do what I can. Itu I can adalah menjadi satu sumber resiliensi, karena dalam resiliensi itu juga ada I can and I have. I have this capacity, I have this ability, and I can do this, I can do that, gitu loh. Oke, itu tambahan saya. Terima kasih Pak Monty atas tambahan uraiannya, sehingga semua pertanyaan dari keempat teman kita tadi sudah bisa terjawab dengan lengkap dan melegakan ya, luar biasa. Kita masih punya beberapa menit teman-teman. Saya masih kesempatan pada 1-2 penanya yang tidak tertahankan lagi. Kalau nggak bertanya nanti bisa tidak nyaman gitu ya. Ya, sudah ada Mbak Catherine ya, Catherine Bella. Silakan Mbak. Ya, selamat sore Pak Raja.
Mbak Sore. Caca dan Pak Monty. Saya izin bertanya, melanjutkan mungkin ya. Saya sedikit penasaran terkait dengan pemilihan partisipan serta kontrolnya juga. Apakah boleh dielaborate lebih jauh gitu ya terkait dengan pemilihan partisipan ini, apa aja sih kriterianya? Kemudian saya lihat juga usianya itu kan beda-beda, tapi kalau saya nggak salah lihat tadi antara kontrol dan partisipannya itu kan usianya mirip ya. Apakah ada consideration juga ke arah sana atau kebetulan saja? Terus yang kedua ini mungkin out of curiosity aja, penasaran. Apakah setelah tadi kan Mbak Caca cerita kalau misalnya dari 4 partisipan, ada 2 partisipan yang berhasil untuk menganyam sampai selesai gitu ya. Apakah setelah penelitian kemudian proses menganyam itu kayak dicari-cari atau mungkin dilanjutkan gitu, terutama untuk 2 orang yang mungkin berhasil selesai juga untuk menganyam. Gitu sih mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab ya, Mbak Caca. Iya, terima kasih Mbak Catherine atas pertanyaannya. Jadi pertama pemilihan partisipan kontrolnya itu kriterianya seperti apa ya untuk yang lebih jauhnya seperti itu ya. Jadi memang kan pertama kriterianya itu saya menggunakan yang pertama harus kondisinya itu dalam kondisi yang memang tidak lagi relapse kondisinya seperti itu. Jadi memang bukan tipikal yang memang benar-benar agresivitasnya tuh tinggi banget tuh enggak. Jadi saya mengkategorikan itu dengan menggunakan MMSA dengan kategorinya itu probable gangguan kognitif dan sampai ke normal. Jadi yang punya skor di sana baru yang saya ambil seperti itu. Karena memang kalau yang di bawah itu, yang severe, yang parah, nah karena kan itu nggak bisa ikutin instruksi nanti takutnya seperti itu. Dan terutama apalagi kondisi ini kan cukup memakan waktu yang agak lama 1 jam seperti itu, 1 sampai 1 jam 15 menit seperti itu. Kemudian karena memang ada satu peserta yang juga sempat kita cobakan, tapi ketika di tengah-tengah sesi itu sempat teriak-teriak, jadi pada akhirnya kita nggak ikutkan, kita buang untuk satu peserta itu. Jadi kita memang fokuskan pada untuk peserta-peserta yang memang dari indikator skor MMSE-nya itu adalah dari yang sedang ke normal seperti itu. Jadi kalau yang parah kita nggak masukin. Nah kemudian yang tadi adalah untuk usianya, apakah dari kontrol sama eksperimen kan mirip-mirip, apakah itu kebetulan atau memang ada consideration seperti itu atau pertimbangan ya? Jawabannya adalah kebetulan. Karena memang kita tidak yang penting sudah sesuai onset usia yang dinyatakan di DSM ya. Onset usianya kan 15 sampai 55 tahun. Jadi di range itu kita bebas mengambil dan kebetulan juga memang pada rata-rata yang masuk di RSJ usia-usia segitu. Makanya kita ngambilnya jadinya untuk usia-usia yang segitu. Terus kemudian, oke, ada lagi pertanyaannya atau yang mungkin saya kelewat atau sudah cukup dari Mbak Catherine? Tadi yang terakhir, apakah setelah proses penelitian ini ada yang Ya, berlanjut gitu? dilanjutkan ya untuk proses terapinya seperti itu ya. Gitu. Atau nyari-nyari gitu justru. Oh, iya. Oke. Jadi memang setelah terapi kan, setelah selesai terapi memang peserta lainnya juga bilang senang mengikuti kegiatan art terapi ini dan bahkan pengen untuk
ikut juga lagi untuk kemudian hari. Tapi kita nggak lanjutin walaupun memang ada yang lebih bisa untuk membuat saat itu membuat keranjang, tapi ya memang karena semua itu eksperimennya dan waktunya terbatas, jadi sampai di sana ya udah terapinya dilakukan sampai itu. Karena memang ada batasnya untuk pasien yang masuk sampai rehabilitasi hanya beberapa hari ataupun beberapa bulan. Jadi kita nggak bisa terusin seenaknya atau terusin semaunya gitu. Jadi memang karena kita juga sudah tekan kontrak mau melakukan intervensi selama 1 bulan dengan kayak gini, jadinya ya dikasih waktunya segitu aja, seperti itu. Apakah sudah Terima menjawab? kasih. Sangat menjawab, Mbak. Terima kasih banyak. Iya. Mungkin ada tambahan Pak Monty sebelum kita lanjutkan, Pak. Ya, treatment sekarang itu bergantung kepada ketentuan ketentuan penempatan klien ya. Jadi misalnya kalau BPJS itu berlaku selama 21 hari, itu juga merupakan satu kendala bagi banyak sekali treatment, karena tidak bisa kita harapkan sebetulnya treatment itu tuntas dalam waktu 21 hari. Cuman kalau dia berada di bawah BPJS ya dia mesti pulang gitu. Atau kalau enggak dia dijemput. Nah, nanti itu yang kemudian berimbas kepada apa yang ditanyakan oleh Mas Haryadi tadi. Bagaimana kalau dia mengalami masalah relapse, dia kembali lagi, kambuh lagi. Memang itu yang jadi masalah. Ya. Nggak bisa orang ditaruh terus sepanjang-panjangnya itu. Dan yang jadi masalah gangguan patologis berat, gangguan patologis severe, itu banyak yang membutuhkan penanganan almost the entire life. Itu yang jadi masalah. Nah, biasanya kalau sudah almost the entire life, itu penanganan diserahkan kepada pihak keluarga. Jadi keluarga itu kemudian ditrain untuk bisa menanggulangi ini. Kalau di dalam DSM, dia akan DSM 4TR, bukan DSM 5, tapi DSM 4TR, itu dia berada di aksis 4. Apakah ada support dari keluarga? Nah, kalau nggak ada support dari keluarga, dia akan kembali lagi ke masalah lain gitu. Memang bolak-balik ke sana. Itu yang masalah gangguan perilaku itu. Ya, kita juga tidak bisa memaksakan bahwa ini harus ditreatment terus-terusan di rumah sakit. Nggak bisa, karena itu ada ketentuan-ketentuan dari asuransi atau BPJS. Kalau di luar negeri itu dari Social Security-nya ada keterbatasan seperti itu. Lain hal, mereka yang menggunakan asuransi pribadi. Mereka yang menggunakan asuransi pribadi pokoknya sampai sembuhnya dan sampai maksimum. Ya mau selama-lamanya di situ terserah kekuatan pembayaran, kekuatan anggaran mereka. Itu memang menjadi berbagai masalah sosial yang mungkin berada di dalam ranah Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial. Di mana-mana, nggak cuma di Indonesia. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Monty. Jadi teman-teman sekalian, sangat menarik ya apa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Masalah skizofrenia itu pertama yang ditangani dengan art terapi ya, sekali lagi bukan mau mengatasi secara tuntas apa yang dialami oleh para pasien, tetapi secara khusus mau mengurangi segala dampak-dampak destruktif dari perilaku mereka itu sendiri. Dan ini juga punya dampak yang luas juga kepada ya masyarakat dan juga keluarga, ya, karena ada waktu yang harus dimiliki, terbatas oleh waktu. Oke teman-teman sekalian, tidak terasa waktu terus berputar dan tinggal 5 menit lagi. Kita sekarang mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada dua narasumber kita pada sore hari ini, Pak Monty dan Mbak Caca. Terima kasih banyak Pak Monty dan Mbak Caca. Sebagai apresiasi kita dari tim FDI mau menyerahkan sertifikat berikut untuk narasumber kita. Yang pertama kepada Bapak Dr. Monty P. Satyadharma,
sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Ini sertifikatnya Pak, mohon diterima. Terima kasih. Baik Pak Monty, terima kasih. Baru sertifikat yang kedua kami serahkan kepada Mbak Caca atau Mbak Ida Ayu Kencana Jalatri Samagara Putri sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Mohon diterima Mbak. Baik Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, kami ingatkan supaya teman-teman jangan lupa mengisi link absensi ya, yang sudah dicantumkan dalam chat kita. Dan sebelum kita tutup acara ini, kami beri kesempatan untuk jurkam kita, juru kamera, untuk mengabadikan pertemuan kita sore hari ini. Silakan, Miss Hartina. Ya, selamat malam Pak Raja, Pak Monty, Mbak Caca, dan rekan-rekan mahasiswa. Bisa dibuka untuk kameranya, untuk dokumentasi. Ada 2 halaman, saya akan mulai dari halaman pertama ya. Senyum manis, 1, 2, 3. Ya, jangan dimatikan dulu kameranya. Ya, oke, ke halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kita semua, pada 2 narasumber kita dan para peserta FDI sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda dan kita bertemu kembali pada acara FDI berikutnya. Selamat sore, ciao. Selamat sore Pak Raja, terima kasih banyak Pak Monty, Mbak Caca. Baik, Selamat sore, selamat bertemu. Terima kasih Pak Monty, Pak Monty, Mbak Caca. selamat sore.